Sekarang udah banyak belum yang mengaku Imam Mahdi? Banyak. Yang datang ke saya aja udah 5 lebih, Pak. Cuma kena jidat, lebar hidung, mancung, ngaku Mahdi. Simple sekali jadi Al-Mahdi. Ini akibat ngaji akhir zaman berdasarkan riwayat yang dicocok-cocokkan, bukan berdasarkan susunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ngaji akhir zamannya menjelaskan cuma potongan-potongan hadis. Al-Mahdi itu jidatnya lebar, hidungnya mancung sedikit bengkok. Emang cukup begitu? Namanya Muhammad bin Abdullah. Emang Nabi ngomong begitu? Enggak. Nabi nggak pernah ngomong namanya Muhammad bin Abdullah, nggak ada. Nama Rasulullah itu ada 313 yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli, ditambahi oleh para sahabat Ba'alawi jadi 318 kalian. Cuma yang dalam kitab-kitab sirah dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli menjadi 313. Nah, pilih salah satu namanya tuh. Salah satunya di situ Sahibul Izar, yang suka pakai sarung, bukan pakai gamis kayak saya, Pak, pakai sarung. Maka hari-harian kalau ta'lim saya suka pakai sarung karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yuqbadul ilm, sehingga terjadi pencabutan ilmu dengan matinya para ulama. Udah banyak belum ulama mati? Selama pandemi udah berapa banyak kiai wafat? Udah hampir 1000 apa lebih? Kalau hitungan saya lebih, udah lebih, Pak. Indonesia aja, mau NU, Muhammadiyah, mau dari golongan mana, itu sudah 1000-an. Jika masing-masing baca kitab, kemampuan bacanya luar biasa, anggaplah masing-masing, gak usah tinggi-tinggi, masing-masing menguasai 10 kitab. Kalau 1000 udah berapa orang tuh, Pak? Udah banyak masalah kita nanti yang tidak terjawab. Tapi tidak usah khawatir, Allah tidaklah mengambil satu ilmu, mengambil seorang wali kecuali menyediakan wali penggantinya. Itu kabar gembiranya. Kabar gembiranya, siapa penggantinya itu masalahnya. Belum tentu kita ketemu, ya. Wa yaksuruz zalazil, banyak gempa. Nah, ini udah deket-deket kiamat nih. Tapi sebelum terjadi pembayatan Imam Al-Mahdi yang besar di Mekah sana, ini terjadi gempa besar nanti. Besarnya saya nggak tahu, Pak, berapa. Cuma kalau dari syarah masyayikh kita, kalau biasa antum dengar paling tinggi berapa? Kira-kira 2,5 kali lipatnya lah. Hancur, Pak, yang di Mekah itu. Itu bangunan-bangunan yang ada di sekitar Masjidil Haram hancur nanti itu. Itu bayangannya kan sudah nutupin Masjidil Haram, Pak. Benar nggak? Walaupun atasnya bulan sabit Allah gitu ya, tetap aja Rasulullah nggak menginginkan itu. Belum nanti kalau kita tanya itu duitnya dari mana tuh, bunga doang kali ya. Kita tinggalkan itu. Ini bagian dari fitnah akhir zaman, ya, bagian dari fitnah akhir zaman. Wa yataqarabuz zaman, waktu terasa pendek. Taqarab, dekat sekali. Kayaknya baru kemarin saya nggak bisa ngisi waktu kita keluar kota ke Pekanbaru awal bulan, Pak, ya. Sekarang udah nyampe aja akhir bulan. Bentar lagi udah 40 hari aja rasanya, Pak. Tapi nanti jika keluar Dajjal, masa dia sama seperti zaman dia dulu keluar di zaman Sayyidina Musa, 40 hari. Tapi rasanya seperti 40 tahun. Kuat kan tuh? Menegangkan, Pak, nanti. Aneh nggak tahu nih, antum masuk kemana ntar nih? Masuk tentara Dajjal atau tentara Al-Mahdi? Dua aja ntar tuh. Dua aja, Pak, ntar. Satu kelompok Dajjal, satu kelompok Mahdi. Dan yang menyedihkan sekali, mereka saling bertakbir ketika perang. Kelompok Dajjal bertakbir, kelompok Mahdi bertakbir. Loh, siapa yang bersama Dajjal? Itulah yang disebut dengan Khawarij. Kelompok apa? Khawarij. Menghalalkan darah umat pakai ayat-ayat. Ayat itu untuk orang kafir, dipakai untuk sesama muslim. Nah, dan ini mulainya dari hal yang kecil-kecil. Bibitnya sudah muncul sekarang di Indonesia. Mulai mengharamkan maulid Nabi,
dan mengatakan maulid Nabi itu menyerupai Nasrani. Kalau menyerupai Nasrani kufur nggak? Ada nggak maulid serupa sama Nasrani? Itu kan suuzon aja Pak, dan sudah mulai setiap tahun kita jelaskan, udah kita jawab, nggak paham juga deh, kadang nggak mau dengerin kita. Kemakmuran Baitul Maqdis adalah kehancuran Yathrib. Yathrib itu nama kota Madinah. Madinah itu sebelum Nabi datangi disebut dengan Yathrib. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Jika Madinah sudah runtuh, sudah hancur, siap-siap terjadi malhamah kubra, perang dunia ketiga. Perang dunia kedua udah ya. Kalau antum tiap hari perang dunia ya, sama pasangan ya. Wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah. Terjadinya perang dunia terakhir itu adalah awal terbukanya gerbang Konstantinopel kesekian kalinya. Wa fathu Konstantiniyah khurujud dajjal. Jika itu sudah ditaklukkan, itu arah ke Eropa maksudnya. Ini kabar gembira plus kabar buruk. Apa kabar gembiranya? Berarti bakal dibebaskan. Kabar buruknya apa? Apa kabar buruknya? Kapan? Benar nggak? Ingat, ini antum ingat-ingat nanti kalau umur kita panjang. Gerakan Al-Imam Al-Mahdi tidak pernah memberontak suatu negara. Gerakan Al-Imam Al-Mahdi persis seperti Nabi diminta hijrah ke Madinah. Diminta atau Nabi ekspansi. Yang mana yang benar? Apa? Bahasa Arabnya fathu. Al-Fath. Al-Fath itu dibuka, bukan perang, nggak ada perang. Nabi dari Madinah ke Mekah itu gimana? Perang? Nggak juga. Maka gerakan Imam Mahdi akhir zaman tidak ada namanya memberontak ke satu negara, nggak ada. Jadi khilafah ala minhajin nubuwah bukan pergerakan pemberontakan, bukan. Ini perlu diingat-ingat. Nggak ada ceritanya gerakan Imam Mahdi itu memberontak, itu nggak ada. Nanti, nah inilah yang paling inti di sini. Jika terjadi perang ini terjadi kapan? Al-Malhamah Al-Uzma atau Al-Malhamah Al-Kubra disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi. Antara Malhamah Uzma, penaklukan Konstantin, dan Khurujud Dajjal itu cuma 7 bulan. Di riwayat lain 7 tahun. Tapi kalau riwayat Imam Tirmizi berapa? 7 bulan. Nah, di riwayat Abu Daud antara perang dengan penaklukan Madinah itu 6 tahun. Wa yakhrujud dajjal fi sabi'ah, lalu keluarlah Dajjal. Ini kita sebutkan tahapan-tahapannya, bahwa sebelum Dajjal Mahdi muncul mereka sudah ada. Beberapa ulama kita sudah dikasih visi dan mereka bisa melihat. Beberapa sudah mimpi, beberapa sudah mengalami pengalaman rohani, bertemu dengan sosok Al-Mahdi, bertemu dengan sosok Dajjal. Udah ketemu Pak. Beberapa mereka udah melihat di mana si Dajjal itu, di mana Imam Mahdi itu. Jadi sosoknya sudah ada. Tapi kapan Allah keluarkan dua-duanya? Maka terjadilah perang besar dulu yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Tapi di perang Malhamah itu sebenarnya Imam Mahdi sudah keluar, cuma belum semua orang tahu. Dajjal pun sudah bergerak, tapi di belakang layar. Al-Mahdi itu presidennya, pemimpinnya para wali. Pasti dia paling tenang di saat semua orang ribut, semua orang cemas. Kita baru dapat isu Dukhon 15 Ramadan tahun lalu, cemas gak? Ya Al-Mahdi santai aja pasti. Ya apalagi pengikut-pengikut dia, santuinya bukan main. Dan gak mungkin Al-Mahdi itu sekarang nonjol-nonjolin dirinya, apalagi nongol-nongol di YouTube ngaku-ngaku udah ketemu Tuhan. Gak mungkin ya. Dan kurang canggih Al-Mahdi kalau mimpi ketemu Tuhan, ketemu Allah, ketemu Nabi. Al-Mahdi
dapat akses yang lebih mulia dari itu. Maka jangan percaya dengan Mahdi palsu. Semua di prank itu, ya. Jadi ada Mahdi di prank, Pak. Nah, itu muncul di akhir-akhir hari ke-40, udah hari ke-30-an. Itu Allah turunkanlah Sayyidina Isa di Menara Putih. Di mana Menara Putih? Di timurnya Damaskus. Maka nanti bergerak dari Khorasan timur. Kita ini bagian dari timur, cuma bukan Khorasan. Nanti bergerak. Di saat itu coba antum perhatikan hadis ini. Hal la taqumu sa'ah hatta yaghzuha 70,000 min Bani Ishaq. Tidaklah terjadi kiamat sehingga berperang padanya 70.000 keturunan Ishaq. 70.000 keturunan Ishaq berarti Israel bukan? Tuh, aneh sudah sebut tadi, Taliban itu keturunan Qalibilah Fustun, salah satu keturunan Bani Ishaq. Ini nubuat Nabi nih. Maka jangan mau dia bawa bendera la ilaha illallah, mau dia bawa bendera apa, yang penting dia keturunan Bani Ishaq. Mereka nggak nolak kok, Pak. Mereka nggak nolak kalau mereka keturunan Ishaq. Fa idza ja'uha nazalu, jika mereka datang, nazalu, mereka menempati atau turun, falam yuqatilu bisilah, mereka tidak berperang dengan alat-alat senjata. Walam yarmu bisahmin, di saat itu mereka tidak berperang menggunakan panah. Berarti olahraga akhir zaman apa dong? Tidak berperang dengan panah. Walam yarmu bisahmin, saya suka panahan walaupun susah karenanya. Ini Fajar nih menyaksikan kalau saya main panahan. Dari 10 yang kena atau doang. Pas baca hadis ini, alhamdulillah. Kenapa? Lam yarmu bisahmin, mereka tidak perang dengan melempar busur panah. Tapi yang mereka katakan apa? Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Senjata mereka zikrullah, la ilaha illallah wallahu akbar. Fayaskut ahadu janibaih, lalu salah satu dari masing-masingnya jatuh, ya. Illa an qala alladhi fil bahri thumma yaqulu thani la ilaha illallah akbar. Jadi ini perperangannya nanti betul-betul manual. Perperangannya betul-betul manual. Ketika turun Nabi Isa, ternyata Dajjal ini sudah tahu nasib dia nanti. Yang akan menebas lehernya itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa di waktu beliau masih hidup di zaman Bani Israel, umur 33 tahun lebih beberapa bulan, beliau kemudian dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri yang nyamar jadi pengikutnya, namanya Yudas Iskariot. Ternyata Yudas Iskariot itu adalah samaran dari Samiri. Samiri ini gak tahu kemana hilang. Dia mengira Nabi Isa sudah mati. Tapi dengan ada kajian-kajian begini, muncul Nabi Muhammad mengabarkan Isa belum mati. Kagetlah dia, muncul ketakutan lagi. Jadi Samiri itu alias Dajjal takutnya sama sosok Isa, karena dia dikasih tahu, kamu nasibmu berakhir di tangan Nabi Isa. Jadi nanti setiap kali ketemu Nabi Isa, terlihat jauh saja, itu Dajjal langsung pergi. Apa kata orang sini? Jiper apa? Waduh, Nabi Isa kabur deh, Pak. Disebutkan di hadis, dia meleleh seperti garam. Garam kepanasan meleleh. Maksudnya ketakutan. Jadi Dajjal tuh gak pernah takut kecuali Nabi Isa. Menurut antum, Al-Mahdi ini kurang sakti atau gimana? Kok Nabi Isa yang bunuh? Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa masuk ke satu masjid di salah satu wilayah di Syam. Kita nggak tahu nama masjidnya apa, kan belum dikabarkan, di hadis cuma begitu doang. Di dalam masjid sudah berkumpul umat Islam, di luar berjaga. Ternyata nggak jauh dari situ pasukan Dajjal sudah mau menembus, tapi nggak berani dekat.
Di saat itu Nabi Isa datang, Nabi Isa dipersilakan jadi imam. Apa kata beliau? Tidak, engkaulah yang jadi imam, wahai Mahdi. Coba bayangin, wali dari Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, jadi imam di belakangnya Nabi Isa. Kok bisa? Nabi Isa nanti statusnya bukan sebagai nabi, statusnya sebagai wali, karena Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jika ada nabi turun setelahku, pangkatnya bukan sebagai nabi, pangkatnya sebagai wali. Nanti ada penyerahan pedang senjata khusus, kita nggak tahu senjatanya apa, dari Sayyidina Al-Mahdi kepada Sayyidina Isa. Pedang itulah kemudian alatnya Nabi Isa untuk menggorok Dajjal. Ini Dajjal itu digorok dengan apa aja nggak mati-mati. Tapi jika pedang ini sudah diserahkan, berarti sudah ada skenario orang dalam Al-Mahdi berhasil di tengah Dajjal. Sebagaimana orang Dajjal disisipkan ke Al-Mahdi, kan Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik yang berkonspirasi. Tentu juga ada orang Al-Mahdi di sekitar Dajjal. Nanti mereka kode-kodean Pak secara batin. Siap. Barulah Sayyidina Isa mengejar kemanapun Dajjal pergi. Disitulah terbirit-birit mereka bergerak bersama Al-Mahdi, Isa, Al-Mahdi, Isa. Bahkan disebutkan ada riwayat Khidir dan Ilyas, semuanya bergabung. Betapa canggihnya Al-Mahdi. Penasehatnya adalah seorang nabi, Nabi Isa. Penasehatnya Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Dia wali, penasehatnya nabi. Kira-kira gimana tuh? Itulah beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah hadis walaupun dhaif menurut ahli hadis. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku seperti nabinya Bani Israel. Setara secara tugas, walaupun secara makom itu lain cerita. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, nanti ini bakal terjadi dalam waktu menjelang kesananya cepat. Tapi kalau sudah terjadi perang nanti, kita nggak ada handphone, ya. Jangankan handphone, nanti pedang aja susah dipakai, panah aja susah dipakai. Tapi nanti ada perang, kekuatan batin, kekuatan alam. Dan saya sudah pernah cerita di sini. Nanti pohon-pohon, gunung-gunung, batu-batu, semuanya membisikkan kepada orang Islam, wahai Muslim, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Benar gak? Itu antum bisa nggak mendengar pohon ngomong? Kalau nggak ngerti ilmunya bisa kabur kan? Atau bisa gila-gila sendiri. Itulah ilmu yang dulu dimunculkan kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi jalan-jalan di Mekah. Itu bukit-bukit bebatuan, itu nyapa Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi masuk ke Madinah, banyak pohon, itu pohon-pohon patuh sama Nabi. Itu ngomong pakai bahasa lisan atau pakai bahasa rohani? Rohani Pak. Kalau Bapak coba pakai bahasa lisan, coba aja pohon tuh ngomong, ya, saya jamin gagal. Tapi Allah mengatakan, dengan apa kita berdialog dengan alam? Nah, ini kata kunci. Tidaklah ada sesuatu, wa in min syai', tidaklah ada sesuatu kecuali yusabbih, bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka belajarlah mentasbihkan badan kita, mentasbihkan batin kita. Maka nanti kita akan bisa berdialog dengan bahasa-bahasa tasbih alam semesta. Baru bisa ngerti Pak nanti mereka ngomong apa. Maka nanti walaupun kelompok Al-Mahdi ini sedikit, tapi tentaranya itu alam. Air berbicara, pohon berbicara, batu berbicara, kecuali ada satu pohon namanya Al-Gharqad yang sekarang sudah ditumbuhin mereka, ya.